Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang baru, di hari yang baru yang penuh dengan rahmat dan pertolongan Tuhan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, demikian juga kami menyerahkan waktu ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, landasan perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi sekarang, kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun, sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap hari kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya sebuah perencanaan. Mulai dari kita bangun pagi, kita sudah merencanakan akan melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan itu, bahkan mungkin hal-hal yang lebih detail lagi. Kita berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita rencanakan itu dengan baik. Harapannya tentu adalah bahwa segala hal yang kita rencanakan boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca dan kita dengarkan mengingatkan kita kembali tentang peran Tuhan yang tidak boleh kita lupakan dalam setiap perencanaan yang kita buat. Peran Tuhan sebagai pribadi utama yang pertama-tama kita harus datang kepadanya. Dan yang terutama, bahwa di dalam segala rencana kita meyakini bahwa apa yang kita rencanakan akan berjalan sia-sia jika tanpa Tuhan ada di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita temukan. Mengapa Tuhan sangat penting untuk kita libatkan dalam setiap perencanaan kita? Yang pertama, Saudara, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 dikatakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mengapa kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Pertama, karena kita ini adalah manusia yang terbatas. Tadi diungkapkan di dalam ayat 13 bagaimana para pedagang itu berkata mereka punya rencana bahwa hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Lalu penulis surat Yakobus menuliskan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, kita hanya bisa merencanakan semua perencanaan kita dengan kemampuan kita, dengan akal budi kita yang sangat terbatas. Kita hanya tahu apa yang ada di depan mata kita, tetapi kita tidak pernah tahu selebihnya daripada itu.
Kita hanya tahu hari ini dan beberapa jam ke depan dalam perkiraan kita, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita sangat terbatas. Karena itu, kita butuh Tuhan yang tak terbatas itu untuk memampukan kita, memberikan kita hikmatnya. Lalu saudara, yang kedua, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita? Ayat 15 mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, maka saudara, kita memberikan sebuah pengakuan. Bahkan di dalamnya pun sekaligus ada keberserahan, meyakini bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik di atas rencana kita manusia. Mengakui bahwa Tuhan itu dalam segala karya dan rencananya memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada kita. Maka dengan melibatkan Tuhan, kita sebenarnya sedang berkata, Tuhan, aku percaya bahwa di atas segala rencanaku, rencanamu-lah yang terbaik. Oleh karenanya, kita mau berserah dan meyakini bahwa Tuhan akan menuntun dan memimpin setiap langkah-langkah kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita? Dikatakan dalam ayat 16, namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, maka disitulah kita mengakui dengan rendah hati bahwa kita tak mampu dan bahwa Tuhanlah yang sungguh layak, karena Ialah yang mempunyai kuasa yang tak terbatas dalam kehidupan manusia. Dan sebaliknya, ketika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, maka kita sedang menaklukkan kesombongan kita. Manusia seringkali berkata bahwa pengalaman itu adalah guru yang berharga. Betul. Tetapi sebuah pengalaman yang tanpa ada Tuhan di dalamnya tetap akan menjadi sebuah pengalaman yang sia-sia. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar untuk terus merendahkan hati kita. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita bukan manusia yang super. Kita manusia yang terbatas. Karena itu kita berserah, memohon, dan melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Selamat menjalani kehidupan di hari ini dengan segala rencana yang kita punya, dan marilah kita melibatkan Tuhan di dalamnya, dan mari kita melihat apa yang akan terjadi dalam setiap babak perjalanan hidup kita ketika Tuhan ada di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami kembali betapa kami harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, mohon kekuatan daripada Tuhan sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.